teman-teman, terima kasih sudah hadir di Zoom pada malam hari ini. Sekali lagi perkenalkan, nama saya Arli, dan nanti ada istri saya Rusi, kami dari lompatanhidup.com gitu ya. Oke, malam hari ini seperti yang dijanjikan seperti Anda mungkin sudah dapat undangan ya dari Mas Charles gitu tentang satu topik, kenali sumber keberlimpahanmu dengan Human Design gitu. Seperti tadi Mas Charles sudah sampaikan, pernah nggak teman-teman atau Bapak Ibu pernah ngalamin perasaan ini? Kok dia bisa ya, saya gimana ya gitu. Terus gimana sih supaya saya bisa sukses gitu. Terus untuk apa saya hidup ya, masa ngerjain gini-gini aja. Ini bukannya orang putus asa ya, tapi kayaknya ini juga pernyataan yang atau pertanyaan yang ditanyakan sama orang yang secara materi juga cukup gitu ya. Tapi mereka juga mempertanyakan hal ini gitu. Untuk apa ya saya hidup ya? Masa saya ngerjain bisnis gini-gini aja gitu ya. Masa cuman gini-gini aja hidup saya gitu ya. Kayaknya bukan gini deh hidup saya seharusnya. Atau saya ini harusnya ngapain ya gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini tuh sering, mungkin Bapak Ibu pernah mengalami pertanyaan ini, mungkin pernah bertanya juga hal ini di dalam diri Bapak Ibu gitu ya. Dampaknya apa sih kalau kita pernah menanyakan hal itu? Gara-gara itu kita jadinya tuh sering mengikuti cara atau jalan atau pilihan orang lain. Oh, kalau mau sukses itu kayak gini, kalau mau sukses itu bisnis ini gitu ya. Seringkali kita memakai jalan orang lain atau pilihan atau bahkan cara orang lain. Atau ikut-ikutan bisnis orang lain karena lihat orang lain berhasil di situ gitu ya. Banyak yang melihat dengan pola seperti ini, atau memakai ukuran sukses orang lain. Sukses itu kalau gini loh, sukses itu kalau umur sekian harus udah punya ini, sukses itu kalau begitu gitu ya. Banyak deh ukuran sukses yang dipakaikan kepada kita, atau juga selalu merasa kosong gitu, atau merasa kurang dengan diri atau apa yang dia punya. Ini juga dialami oleh orang-orang yang mungkin secara finansial berkecukupan, tapi kok kayaknya ada yang kurang ya, ada yang kosong dalam hidup saya. Kayaknya nggak cuman gini deh yang harusnya saya lakukan gitu. Atau ada juga yang pengen cepat berhasil untuk membuktikan diri gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah sampai kapan kita mengalami perasaan-perasaan seperti ini gitu. Jadinya malah capek gitu ya, kok rasanya ada yang kurang saja gitu. Nah, untuk itu malam hari ini kita mau bahas tentang hal ini gitu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sih banyak orang ada pertanyaan seperti itu sehingga memunculkan perasaan-perasaan seperti itu gitu ya. Kemungkinan mungkin ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian ada satu hukum fisika yang belum kita tahu gitu ya. Hukum fisika itu apa sih? Ini. Everything is energy, ya kan? Kita ini energi. Jadi everything is energy itu semuanya energi. Kita ini juga energi. As a human kita ini energi Bapak Ibu gitu ya. Kebetulan aja kita dikaruniai fisik dan fisik inilah tempat mengekspresikan energi kita gitu. Dan energi is everything gitu. Everything is energy, energy is everything. Kenapa disebut everything is energy? Ya karena semuanya di dunia ini adalah energi. Semuanya energi dan energi is everything ya. Karena sumber keberlimpahan kita itu datang dari energi kita. Energi kita lah yang menarik keberlimpahan itu hadir di dalam kehidupan kita gitu. Nah, kita ini bukan memiliki energi. As a human gitu ya, sebagai manusia kita ini bukan punya energi, tapi kita adalah energi itu sendiri gitu ya. Jadi kita ini dibentuk dari susunan-susunan energi itu sendiri gitu ya. Jadi sebetulnya kalau kita kenal dengan energi kita gitu, kita tuh nggak mengalami bahwa kita nggak akan mengalami kehabisan energi gitu ya. Kita mengalami drain, mengalami kehabisan energi karena kita nggak pakai energi kita pakainya energi orang lain, makanya habis. Kan energi itu kan tidak dapat dimusnahkan, kan rumus hukum fisikanya. Kalau kita benar-benar kenal dengan diri kita, ya kita adalah energi gitu, dan itu nggak bisa habis gitu. Nah, energimu adalah sumber keberlimpahanmu gitu ya. Jadi apa yang orang pikir bahwa kita tuh bisa dapetin sesuatu karena what we are doing gitu ya. Sebetulnya nggak tepat gitu. Sebetulnya energi kita lah yang menarik keberlimpahan itu datang gitu. Nah, seperti yang mungkin Bapak Ibu dan teman-teman sekalian pernah dengar rumus-rumus seperti ini gitu ya. Ada tiga hal, ada tiga step orang untuk mendapatkan, untuk having sesuatu gitu. Step yang pertama adalah have sama dengan doing. Jadi mereka berpikir kalau mau mendapatkan sesuatu ya harus doing gitu ya. Jadi kalau misalnya mereka punya have-nya, mereka bercita-cita, have-nya mereka adalah 1000, cita-cita mereka adalah nilainya 1000, mereka harus doing 1000 gitu. Salah nggak dengan hal ini? Ya nggak salah gitu. Cuman Bapak Ibu dan teman-teman sekalian harus kerja keras secara fisik dengan begitu luar biasa karena doing-nya aja 1000 gitu.
Nah, inilah yang mungkin banyak diketahui orang. Kalau misalnya saya pengen 1000, ya saya harus kerja 1000 dong, gitu. Nah, ada satu tahapan yang lebih di atasnya lagi, yaitu have sama dengan being kali doing, gitu ya. Being di sini adalah orang ini mulai menyadari bahwa dia makin menjadi dirinya, makin being, gitu ya. Makin kenal dirinya, mereka tuh makin kenal. Saya ini ternyata energi saya tuh ini ya. Saya ini siapa sih? Kalau pertanyaannya saya ini siapa, berarti saya ini susunan energi apa ya gitu. Nah, itu mereka makin kenal sama dirinya. Jadi, kalau misalnya sama nih, have-nya sama dengan 1000, maka being, misalnya being-nya mereka 200 gitu ya. Berarti doing-nya berapa? Doing-nya jadi cuma 5 loh gitu. Jauh banget ya sama yang di atas ya, gitu ya. Yang di atas doing-nya 1000, ini doing-nya cuma 5 gitu. Orang-orang yang sudah mulai mengenal dirinya, mereka tuh melakukan kerja keras, jadi mereka udah hampir nggak kenal kata kerja keras gitu. Karena energi mereka lah yang bekerja untuk mereka. Mereka jadi yang namanya light worker. Ada satu lagi tahapan yang bisa dibilang paling tinggi, namanya have sama dengan being gitu ya. Have only being. Jadi kalau misalnya have-nya mereka punya menginginkan have 1000, being mereka 1000, mereka doing nggak? Mereka doing nothing gitu ya. Bahkan mereka sering dibilang they do nothing gitu ya. They do nothing but they get everything gitu. Mungkin pertama kali saya dengar yang ketiga ini, have sama dengan being ini, terus terang otak saya tuh agak sengklek gitu ya. Wah, masa iya sih ada orang-orang yang seperti itu? Tapi memang ada orang-orang yang they do nothing but they get everything. Secara fisik mereka do nothing, tapi secara energi mereka fight luar biasa sampai ke ujung dunia. Mereka get everything karena energi mereka yang bekerja untuk mereka gitu ya. Nah, malam hari ini kita mau bahas tentang hal itu gitu. Nah, kenapa kita sebut tadi bahwa energi is everything? Iya, tidak hanya kita sebagai manusia, tumbuhan pun itu adalah energi. Contohnya apa? Mereka tidak dikaruniai fisik yang bisa memverbalkan sesuatu seperti kita, gitu ya. Bunga itu dengan mekar aja, itu udah bisa membuat kita berkagum, gitu ya. Terkagum-kagum. Wah, bagus sekali ya bunganya, gitu kan. Itu bunga tuh, gitu ya. Mereka nggak pakai verbal apapun, tapi mereka bisa mekar dan memberikan dampak buat kita. Everything is energy. Mereka memberikan energinya buat kita gitu. Apalagi hewan pun sama, walaupun mereka tanpa verbal gitu ya, tanpa fisik seperti kita gitu ya, tapi mereka memberikan dampak energi buat kita. Kalau teman-teman memelihara hewan peliharaan seperti anjing gitu, teman-teman pasti pernah mengalami merasa ditemani, merasa disembuhkan karena ada healer-nya gitu ya. Mereka energi juga gitu. Energi mereka lah yang berkomunikasi dengan kita. Energi to energi itulah yang berkomunikasi kepada kita gitu Bapak dan Ibu gitu ya. Jadi tanpa fisik pun energi itu memberikan vibrasinya. Apalagi kita yang dikaruniai fisik yang bisa berekspresi energi itu lebih banyak. Kita bisa berverbal gitu ya, kita bisa berekspresi, kita bisa ada banyak hal yang bisa dilakukan fisik ini untuk mengekspresikan energi kita. Makanya kita tuh bisa dibilang kita tuh makhluk sempurna gitu ya, karena begitulah kenyataannya gitu Bapak dan Ibu gitu ya. Nah, untuk itu sebetulnya kalau kita menyadari bahwa energi kita adalah sumber keberlimpahan kita, maka sebetulnya kita bisa menarik apapun di dalam kehidupan kita gitu ya. Nah, cuman pertanyaannya adalah kenapa ya kok saya nggak bisa menarik cita-cita saya gitu ya, saya nggak bisa menarik keberlimpahan hadir di dalam diri saya gitu ya. Ada satu ceritanya begini Bapak dan Ibu. Waktu kita lahir gitu ya, kita ini dasarnya adalah cahaya. Mohon maaf kalau gambar saya jelek ya. Anggap aja ini orang ya, anggaplah ini kita gitu ya. Waktu kita dilahirkan, kita ini cahaya. Gitu. Dasarnya kita adalah cahaya. Kita ini sumber cahaya yang memancarkan cahaya itu begitu luar biasa gitu. Ini adalah vibrasi kita nih. Ini apa namanya ya? Radius cahaya kita. Radius cahaya kita itu begitu jauh gitu ya. Sampai ke ujung dunia pun kita bisa bervibrasi gitu ya. Jadi dalam lingkup ini gitu ya. Karena ini sumber cahayanya, sumber cahaya itu kan bisa memancarkan cahaya sampai sampai ya tergantung dia cahayanya seterang apa gitu ya. Tapi dasarnya kita tuh bisa memancarkan cahaya tuh sampai wah sampai sampai lepas dari bumi pun bisa gitu ya. Jadi ini adalah radius. Ini kita sebut aja radius ya. Radius rezeki kita. Jadi kalau kita dasarnya cahaya yang masih murni begini ya, itu radius cahayanya begitu luar biasa gitu ya. Jadi apapun yang ada di sini, di radius ini, itu bisa ditarik ke dalam kehidupan kita.
ya kan? Gitu ya. Sejauh apapun itu gitu ya. Sejauh apapun itu. Nah, cuman masalahnya adalah sepanjang perjalanan hidup kita, akhirnya kita itu mulai dipakein baju. Sumber cahaya, sebuah sumber cahaya, kalau ditutupi sesuatu, anggaplah kalau misalnya ini lampu gitu ya, Anda tutup dengan kain hitam, apa yang terjadi? Sumber cahayanya jadi meredup ya. Jadi lingkaran cahayanya jadi mendekat gitu ya. Jadi makin sempit ya kan pendaran cahayanya. Jadi begitu kita mulai dipakein baju, akhirnya pendaran cahaya kita tuh makin radiusnya makin kecil gitu. Baju apa sih yang dipakein ke kita? Banyak hal gitu. Mungkin dari kecil kita sering dibilang kalau mau berhasil tuh harus kayak gini gitu. Padahal apakah itu baju yang pas dengan kita? Apakah itu pas dengan energi kita? Jawabannya belum tentu gitu. Ada juga yang bilang bahwa kalau mau berhasil bisnis ini deh gitu. Kita dipakein baju lagi dan harus diakui makin lama baju kita tuh makin lama makin tebal. Apa yang terjadi kalau baju kita makin lama makin tebal? Sumber cahaya ditutupi sesuatu, pendaran cahayanya jadi makin pendek gitu. Jadi apa yang terjadi? Radius rezeki kita jadi makin lama makin pendek. Yang tadinya kita bisa punya radius rezeki sampai ke ujung dunia, lama-lama makin pendek gitu. Dipakein baju lagi. Kalau mau bahagia tuh kayak gini. Kalau mau sukses kamu jalurnya kayak gini. Lama-lama kita tuh kebanyakan baju yang dipakaikan oleh dunia. Dan lama-lama radius atau pendaran cahaya kita itu makin lama makin sempit gitu. Nah, dampaknya apa? Dampaknya kita makin lama makin kok kayaknya susah ya gitu. Kok kayaknya harus gini ya gitu. Kayaknya harus doing banyak gitu untuk mendapatkan sesuatu. Kenapa? Karena sumber cahayanya tertutupi. Pendaran cahayanya makin lama makin pendek gitu. Nah, sebetulnya apa sih yang perlu dilakukan kalau Bapak Ibu sekarang udah lihat gitu ya, satu hal yang sederhana. Sederhana sekali. Mulai copotin baju-baju yang dipakein dunia. Lepasin satu, akhirnya pendaran cahaya kita makin besar lagi gitu ya. Lalu nanti ada lagi lepasin baju lagi entah apapun itu gitu ya, lepasin lagi pendaran cahayanya makin panjang lagi gitu ya, makin luas lagi pendarannya gitu. Nah, lepasin lagi bajunya, nanti pendarannya makin luas lagi gitu. Jadi sebetulnya Bapak dan Ibu gitu ya, yang perlu kita lakukan itu bukan menambahkan apapun lagi di dalam diri kita, tapi melepaskan baju-baju yang dipakaikan dunia kepada kita. Sehingga kita kembali lagi menjadi sumber cahaya dan pendarannya itu begitu luar biasa gitu ya. Bagi teman-teman kemarin yang merayakan Paskah gitu ya, itu kan selalu dibilang bahwa kita ini ingin berbagi cahaya. Gitu. Cuman kalau cahaya kita tuh redup sekali, yaitu karena kita terlalu banyak dipakein baju sama dunia. Yang sebetulnya udah nggak fit, yang sangat tidak fit sama diri kita. Dan itu bukan kita sebetulnya. Gitu. Nah, malam hari ini Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kami mau menceritakan tentang hal ini saja sebetulnya kepada Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Gitu. Supaya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian makin menyadari, oh ternyata saya dipakein baju ini ya, mungkin sama orang tua Anda. Orang tua Anda mungkin pernah bilang bahwa kalau kamu mau berhasil harusnya caranya gini. Kamu kalau kayak gitu nggak bisa berhasil deh. Gitu. Atau gimmick marketing yang bilang, kalau mau berhasil ikut bisnis ini. Kalau kamu mau berhasil harusnya kayak gini jalannya. Akhirnya kita merasa, bener nggak sih kayak gitu? Baju satu per satu mulai dipakein kepada kita. Nah, malam hari ini sebetulnya kita mau lepasin baju. Ya, mau lepasin baju, balik lagi ke diri sejati kita. Karena sebetulnya teman-teman, kita tuh sudah punya segalanya di diri sejati kita. Tuhan itu sudah menciptakan kita tuh sudah punya sumber keberlimpahan. Kita sudah ditanamkan sumber keberlimpahan kita dan sumber keberlimpahan itulah yang menarik banyak hal baik dalam kehidupan kita. Kita sudah punya segalanya dalam diri sejati kita. Sukses sejati itu didapat dengan kembali ke diri sejati kita sebetulnya. Nah, itulah malam hari ini yang kita mau sampaikan kepada teman-teman. Nah, sebetulnya energi itu seperti apa sih gitu? Energi itu mungkin teman-teman kebayangnya energi kayak supranatural begitu ya. Enggak. Bukan seperti itu gitu ya. Jadi, oh saya nggak punya tenaga dalam, Pak. Itu energi itu tenaga dalam begitu ya. Oh bukan seperti itu. Nah, energi itu sebetulnya termanifestasi, mohon maaf. Energi itu sebenarnya termanifestasi dalam bentuk perilaku kita. Sifat-sifat kita itu adalah energi kita gitu sebetulnya. Nah,
Ini adalah contoh-contoh energi yang mungkin Anda punya gitu ya, dan mungkin ini adalah Anda. Ada orang yang energinya adalah antusias gitu ya. Antusias ini adalah orang yang energinya tuh bangkit dan melakukan sesuatu. Jadi kalau kita ngelihat orang antusias tuh, wah energinya tuh meluap-meluap sekali gitu ya. Atau ada orang yang energinya adalah listener. Energi listener ini adalah energi untuk menerima dan menyimpan cerita. Nah, istri saya tuh punya energi ya, energinya listener ini. Jadi kalau orang baru kenal pun bisa curhat gitu ya kepada dia. Jadi dia itu memang yang memang karena dia adalah energi itu ya. Dia menyimpan cerita, dia jadi orang seneng curhat sama dia gitu. Tanpa harus kerja, tanpa harus effort yang gimana, itulah dia gitu. Jadi kita bisa kalau kita kenal dengan energi kita, kita tuh bisa lakukan yang namanya effortless success gitu. Atau orang ada yang punya energinya depth gitu ya. Depth itu adalah energi untuk menyelam dan memperdalam apa yang mereka punya. Gitu. Jadi dalam banget kalau mempelajari sesuatu. Atau ada orang yang energinya adalah intuition, intuisi. Dia tuh tahu jalan mana yang harus mereka tempuh. Jadi kalau misalnya mereka mengalami kesulitan, mereka tuh tahu gitu. Oh, saya harus ke sini, saya harus ke sini. Intuisinya tuh nyala gitu. Atau ada juga orang yang energinya trickster. Trickster itu orang yang energinya menjual dan membuat orang lain membeli atau menerima. Ya kita punya ya teman-teman seperti itu ya. Teman-teman yang kayaknya, wah ya kayaknya teman-teman yang kayaknya apa aja bisa dijual deh sama mereka gitu ya. Mereka kalau bawa Anda juga bisa dijual gitu mungkin gitu ya. Jadi mereka tuh santai banget untuk menjual sesuatu gitu ya. Jadi orang kayaknya pengen aja beli sama dia gitu. Ya itulah mereka. Mereka energi trickster gitu. Atau mereka adalah energi influence. Influence itu adalah energi memimpin dengan pengaruhnya gitu. Tanpa dia harus berusaha memimpin, mereka itu sudah pemimpin alami gitu. Atau yang selanjutnya adalah orang-orang joyful, orang-orang yang energi yang memahami bahwa sukacita terletak di sepanjang perjalanan gitu ya, bukan pada tujuan gitu. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, setiap orang-orang yang energinya ini gitu ya, setiap dari orang-orang energi influence, energi joyful itu punya tagline kesuksesan mereka. Dan seringkali kita itu mengambil mentah-mentah tagline mereka atau quote-quote mereka. Contoh, kalau Anda coba cermati deh, energi joyful ini apa quote-nya yang paling terkenal? Quote yang paling terkenal dari orang-orang energi joyful ini adalah success is not a destination. Success is a journey, perjalanan. Itu adalah quote-quote orang-orang joyful gitu. Cuman kalau Anda bukan orang joyful, dan kayaknya Anda lihat bener juga ya, sukses itu berarti harus kayak gitu ya. Kalau Anda termakan begitu saja, Anda lagi dipakein baju loh sama orang-orang joyful. Gitu ya. Itu adalah tagline-nya orang joyful gitu. Nah, apalagi? Ada orang yang energinya tuh starting. Energi starting itu adalah orang-orang yang energi untuk memulai sesuatu. Jadi mereka tuh mulai aja dulu gitu ya. Selesai nggak selesai urusan belakangan gitu. Ini kalau Anda lihat tagline-nya siapa? Sir Richard Branson yang sering dipakai di pertemuan-pertemuan industri jaringan ya, energi MLM. Kalau ada teman Anda menawarkan sesuatu, mulai aja dulu, nanti dipelajari gitu ya. Itu adalah tagline-nya energi starting gitu. Tapi apakah Anda starting? Sekali lagi, setiap quote itu diciptakan oleh orang-orang yang energinya itu gitu. Jadi jangan ditelan mentah-mentah. Anda sedang dipakaikan baju sama orang lain gitu, Bapak dan Ibu gitu ya. Jangan sampai baju Anda makin tebal gitu. Apalagi energi, ada orang yang energinya finishing gitu. Finishing ini kayak ini ya, apa namanya? Permainan itu kalau dulu apa lupa saya namanya yang finishing. Finishing itu adalah energi untuk menyelesaikan sesuatu. Tagline mereka apa? Sukses itu adalah orang-orang yang menyelesaikan apa yang mereka mulai, betul ya? Itu adalah tagline orang-orang finishing. Kalau Anda bukan orang-orang finishing, jangan mau dipakai baju sama mereka gitu, Bapak dan Ibu. Nah, saya ini adalah contoh, saya adalah orang starting. Saya adalah orang-orang yang memulai sesuatu. Dan saya perlu berkolaborasi dengan orang-orang yang finishing gitu. Jadi saya sempat di masa-masa beberapa tahun terintimidasi dengan tagline-nya orang finishing gitu. Orang finishing yang mereka bilang sukses itu orang-orang yang menyelesaikan apa yang mereka mulai gitu. Saya merasa bahwa saya tuh sering banget memulai sesuatu, memulai gitu ya. Dan terintimidasi sama orang-orang finishing. Kok kamu nggak menyelesaikan sih? Bukan porsi saya untuk menyelesaikan. Saya hadir untuk memulai sesuatu di dunia ini. Gitu. Nah sekali lagi, jangan mau dipakaikan baju sama orang-orang. Dan bukan berarti tagline mereka salah ya, tidak loh.
tagline sukses mereka itu benar, tapi benar versinya mereka, bukan benar versinya Anda gitu Bapak dan Ibu, gitu ya. Jadi kita perlu tahu energi kita apa gitu ya. Dan lain-lain, ada banyak sekali energi yang yang tersebar di bumi ini gitu Bapak dan Ibu gitu ya. Di semesta ini bahkan bukan cuma di bumi gitu ya. Jadi kalau kita kenal kita ini siapa, kita ini energi apa, kita tuh nggak mudah dipakaikan baju sama orang lain gitu ya. Nah, yang menarik adalah dari energi-energi ini adalah bisa muncul yang namanya shadow-nya. Shadow itu artinya hal-hal yang sebetulnya tidak kita harapkan dari energi itu gitu ya. Tapi bisa muncul. Jadi kalau benar itu namanya light, kalau muncul bayangan namanya shadow gitu. Shadow itu adalah sumber cahaya yang ditutupi sesuatu ya. Jadi kan kalau ini cahaya ditutupi sesuatu, di sini ada bayangan kan. Nah, itu namanya shadow, ada penghalangnya. Nah, contoh energi depth ini sebetulnya energi yang baik kan untuk menyalam dan memperdalam apapun yang mereka lakukan. Shadow-nya apa? Shadow-nya adalah mereka takut tidak cukup baik dan tidak mampu melakukan sesuatu gitu. Jadi mereka belajar terus, nggak mau action gitu. Itu adalah shadow-nya para depth gitu ya. Apalagi kalau Anda orang-orang energi intuition gitu ya, mereka tuh tahu, mereka tuh punya jalur itu, kekuatan itu sebetulnya gitu ya. Nah, terus shadow-nya apa orang-orang intuition ini? Shadow-nya mereka adalah malah khawatir sama masa depan. Harusnya mereka tuh tahu di depan tuh seperti apa, kalau saya lagi susah tuh akan kemana, ini akan kemana gitu ya. Mereka tahu. Tapi shadow-nya mereka malah justru khawatir sama masa depannya gitu ya. Ini sesuatu yang bertolak belakang gitu. Jadi shadow ini sebetulnya satu sinyal aja buat kita. Kalau lagi muncul shadow, oh saya lagi belok nih dari cetakan saya. Gitu aja sebetulnya. Itu alarm aja. Jadi tidak ada energi yang jelek, Bapak dan Ibu. Tidak ada energi yang jelek, tidak. Cuman yang muncul adalah light atau shadow. Kalau lagi muncul shadow, sadari saja kita lagi belok dari cetakan kita. Gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah Bapak dan Ibu, sekali lagi, energimu adalah sumber keberlimpahan. Sadari satu hal itu. Bukan apa yang kita lakukan, bukan bisnis kita yang memberikan keberlimpahan datang sebenarnya. Bukan apa yang kita lakukan secara fisik yang memberikan keberlimpahan secara luar biasa dalam kehidupan kita. Saya memberikan satu contoh seperti ini, Bapak dan Ibu. Sebelum habis ini sesinya istri saya, ya, Bapak Ibu. Sekarang coba bayangin, Bapak dan Ibu ada di suatu masa di mana belum ada mobil sama sekali. Coba bayangin ya, belum ada mobil sama sekali. Kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, itu masih menggunakan kuda. Bayangin ya, bayangin kondisi seperti itu. Belum ada kendaraan sama sekali, belum ada motor, belum ada mobil. Kita kemana-mana masih naik kuda. Tiba-tiba ada seseorang. Seseorang ini dia adalah energinya inventor. Dia punya ide, gimana ya supaya kita bisa pindah dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa harus naik kuda. Tinggal mencet sesuatu aja, benda tersebut jalan. Nah, dia belum tahu namanya apa, gitu ya. Nah, tiba-tiba benda ini dinamai mobil, gitu. Dan tiba-tiba benda ini begitu orang lihat, wah keren ya, kita bisa perpergian satu sama lain tanpa harus ribet ngurusin kuda gitu ya. Tinggal pencet sesuatu, benda ini bisa jalan gitu ya dan bisa lebih cepat dari kuda gitu. Tiba-tiba benda ini jadi laris. Dan orang ini tiba-tiba dibanjiri banyak orderan. Dan orang ini itulah yang menjadi cikal bakal mobil yang bernama Mercedes-Benz, yang namanya Carl Benz gitu ya. Pencipta Mercedes-Benz ini namanya Carl Benz. Pertanyaannya menurut Bapak Ibu, jika waktu itu Carl Benz gitu ya, dibanjiri orderan membuat mobil, menurut Anda dia itu sukses karena bisnis otomotif kah atau energi inventornya? Orang-orang energi inventor ini itu orang-orang yang nggak bisa diem, muprek aja kerjaannya. Ada baut jatuh di jalan diambilin gitu ya, mesin cuci rusak dioprek-oprek. Nah, menurut Anda, yang bisa membuat dia dapat banjiran order, bisnis otomotifnya kah atau energi inventornya? Silakan tulis di fitur chat Bapak dan Ibu, gitu ya. Menurut Anda apa? Apa yang membuat dia akhirnya dibanjiri orderannya? Bisnis otomotifnya, jenis bisnisnya kah, atau energi inventornya? Karena banyak orang merasa
kaya itu mendapatkan keberlimpahan penghasilan itu dari profesinya, dari bisnisnya. Menurut Anda bisnis otomotifnya kah yang membuat dia berhasil atau energi? Ya, Pak Ing bilangnya energi dan bisnisnya juga. Pak Pendra energi, Pak Wayan Baura energi. Yes, that's it. Kalaupun dia nggak ketemu ide mobilnya, dia pasti akan menciptakan hal lain yang bisa ditangkap orang lain dan itu sesuatu yang sangat berharga. Jadi banyak orang ngerasa gini, oh kalau mau berhasil bisnis itu ya benar. Kalau mau berhasil bisnis itu ya benar. Sebentar dulu Bapak dan Ibu. Orang yang berhasil di bisnis itu, kita perlu lihat dulu, dia menjalankan bisnis itu dengan energi yang sesuai atau tidak. Energi yang pas atau tidak. Gitu. Jadi, belum tentu kalau kita ngikutin bisnis itu, kita juga bisa berhasil. Karena energi kita itu bukan bisnis itu. Gitu. Bukan di situ, bukan fit padanannya. Jadi, sebetulnya bisnis atau bekerja adalah sarana kita mengekspresikan energi. Jadi bisnis atau pekerjaan kita tuh cuma sarana aja untuk mengekspresikan energi. Pekerjaannya, profesinya bisa macam-macam. Kalau itu fit, maka keberlimpahan itu datang dalam kehidupan Bapak dan Ibu. Gitu ya. Nah, ini contoh. Misalnya bisnis Anda, misalnya bentukannya bulat seperti ini. Tapi kalau Andanya segitiga seperti ini, gitu ya, Anda akan merasa seperti ini. Kayaknya bukan di sini deh tempat saya. Karena antara profesi sama diri kita nggak fit gitu, nggak pas gitu. Atau bisa juga kayak gini. Ini bisnisnya, ini kitanya gitu. Kayaknya kita ngerasa kok dia bisa ya, kayaknya kita ngerasa kecil aja gitu. Atau mungkin Anda juga bisa, ini bisnisnya, ini Anda gitu ya. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian itu fit gitu ya. Ujung ketemu ujung ketemu ujung. Tapi mungkin Anda bisa mendapatkan sesuatu yang besar di sana, tapi ada ruang-ruang kosong di sampingnya. Oh, kayaknya begitu udah nyampe satu titik tertentu kayaknya ada yang kosong gitu. Nah, yang paling menarik adalah ini bisnisnya, ini kitanya gitu. Dan biasanya kita ketemu dulu nih, kita ini cetakannya ini, baru profesinya itu datang. Plek, persis, cocok gitu. Dan itulah satu hal yang sangat-sangat menarik. Nah, yang kedua Bapak dan Ibu, bisnis atau pekerjaan adalah sarana kolaborasi energi. Jadi ada satu cerita menarik lagi. Ceritanya ini ya, tadi si Carl Benz lagi ya, ujung-ujungnya ya. Si Carl Benz ini, dia adalah inventor penemu. Tapi Bapak Ibu tahu nggak? Yang membuat mobil pertama ini laku, itu sebetulnya bukan dia. Dia hanya menemukan si mobil ini. Yang membuat mobil ini laku adalah seseorang yang bernama Bertha Benz. Bertha Benz ini adalah istrinya Carl Benz. Jadi ceritanya Bertha Benz ini ngelihat kok ada benda yang ada di dalam garasinya mereka lah gampang. Ini benda apa ya? Dia coba ternyata bendanya bisa jalan. Akhirnya Bertha Benz ini membawa benda ini itu ke rumah orang tuanya. Dari rumahnya dia ke rumah orang tuanya yang jaraknya 100 km. Nah, sepanjang perjalanan 100 km itu orang ngeliatin, apa tuh? Kok bisa jalan? Yang selama ini bisa jalan kan cuma kuda gitu. Kayaknya seru nih. Nah, mulai dari orang ngeliat seperti itu, orang tuh berbondong-bondong untuk order satu kendaraan ini yang disebut sebagai mobil. Nah, Bertha Benz ini kemungkinan besar dia energinya adalah resourceful. Resourceful itu orang yang pengen ada sesuatu yang baru gitu. Kalau yang lama tuh mereka pokoknya ada yang baru deh apa. Atau dia punya energi antusias, pengen nunjukin kepada orang lain gitu ya. Jadi kalau cuman Benz-nya aja, mungkin barang ini nggak laku. Gitu. Tapi yang membuat ini dilihat banyak orang, yang akhirnya orang jadi pengen, itu adalah orang-orang yang punya orang-orang yang energinya seperti ini. Nah, Bapak Ibu bisa kebayang, kalau Anda inventor, Anda nggak bisa jualan, kolaborasilah dengan orang-orang yang memang energinya jualan gitu. That's it. Jadi Anda effortless, orang itu effortless. Gabungan akan menciptakan yang namanya effortless success. Keberhasilan itu jadi sangat mudah sekali. Kayaknya kayak nggak kerja keras tapi semuanya kok datang gitu. Karena bisnis atau bekerja adalah sarana kita berekspresi energi dan juga sarana kita berkolaborasi energi. Nah, sekarang kalau Anda bertanya sekarang siapa saya? Pertanyaan sebetulnya ini diterjemahkan dalam kita ini, saya ini energi apa sih sebetulnya? Nah, malam hari ini, Bapak Ibu, bagaimana sih kita bisa mengenali saya ini siapa, saya ini energi siapa? Kenali energi keberlimpahanmu dengan human design, gitu ya. Nah, setelah ini sesinya istri saya, gitu ya. Nah, human design itu apa sih? Saya mau cerita singkat saja. Human design ini disebut sebagai the science of differentiation, gitu ya. Jadi nanti di human design ini tidak ada satu orang pun yang sama, gitu. Tidak seperti tes kepribadian yang dibagi cuma 4, dibagi cuma 9, gitu ya. Orang cuma di kotak-kotakan seperti itu. Enggak. Jadi
human design ini nanti hasilnya kita semua itu bisa berbeda, Bapak dan Ibu. Ya karena memang setiap manusia itu unik kan gitu ya. Dan ini nanti ada banyak hal yang Bapak Ibu bisa lihat. Apa yang bisa saya dapatkan dari human design? Ini contoh saja ya, Bapak dan Ibu gitu ya. Intinya adalah Anda bisa kembali ke diri Anda, menemukan diri Anda untuk menemukan sukses sejati Anda gitu ya. Jadi Anda akan mendapatkan apa? Anda akan mendapatkan yang namanya incarnation cross. Incarnation cross ini what we here to do. Jadi kita ini ada di dunia ini buat ngapain sih sebetulnya? Karena banyak orang mengeneralkan, oh ya buat bermanfaat deh buat sesama. Nah bermanfaatnya seperti apa? Untuk membantu orang. Membantunya seperti apa? Setiap orang tuh punya peran yang berbeda-beda Bapak dan Ibu gitu ya. Karena banyak orang bermanfaat itu ya bisa nolong orang untuk bersedekah gitu ya. Kita tuh punya perannya sendiri. Seperti kayak kita panitia ospek gitu ya. Panitia ospek itu tugasnya ngapain? Ya untuk mensukseskan kegiatan ospek tersebut gitu ya. Tapi kan ketua punya peran sendiri, wakil punya peran sendiri, seksi perlengkapan punya peran sendiri, seksi konsumsi punya peran sendiri. Begitupun juga dengan kita. Kita tuh punya peran masing-masing Bapak dan Ibu gitu ya. Ada orang yang perannya kayak istri saya nanti dia mungkin bercerita lebih banyak, perannya adalah untuk menyuling orang lain, orang curhat, orang jadi plong gitu. Itu adalah perannya di dunia gitu, untuk membantu orang ngeplongin orang gitu ya. Itu adalah perannya dia gitu. Ada orang yang perannya kayak saya sebagai informan. Saya ini adalah messenger, menginformasikan sesuatu gitu. Nah, kita semua tuh punya misi. Ini disebutnya sebagai misi jiwa lah. Itu namanya incarnation cross gitu ya. Dan nanti selain kita punya misi, kita juga tentu saja karena kita dikasih misi, kita itu juga dikasih yang namanya profile. Profile ini adalah bagaimana kita menuntaskan misi jiwa kita gitu ya. Apa yang harus kita lakukan untuk menuntaskan misi jiwa kita? Kita punya dikasih senjatanya gitu ya. Terus kita juga punya strateginya untuk menunaikan itu. Bahkan kita dikasih signature sama not self namanya. Signature itu sederhananya adalah alarm gitu ya. Alarm yang dimana kita tahu kita ini lagi on the track sama misi jiwa kita. Kita tuh dikasih tahu sama tubuh kita seperti itu. Not self. Not self ini adalah alarm saat kita belok dari misi jiwa kita. Kita belok terlalu jauh dari cetakan kita. Itu kita punya alarm-alarmnya gitu ya. Jadi begitu kita selaras dengan misi jiwa kita, enak sekali kita jadi bisa merasakan yang namanya effort sukses gitu ya. Nah, untuk itu untuk lebih detail tentang apa itu human design, saya mau langsung panggilkan saja istri saya dan beliau ini istri saya udah membantu banyak orang untuk membacakan human design banyak orang dan termasuk saya yang dibantu untuk kembali ke diri saya sendiri. Untuk itu saya langsung aja panggilkan Christabel Rusi. Silakan Bu Rusi. Oh, sorry. Oke, silakan Bu, bisa di unmute. Halo, selamat malam teman-teman semua, Selamat Bapak malam. Ibu. Ya, menyambung yang tadi ya. Jadi tugas saya enak ya. Ini salah satu bentuk kolaborasi energi yang saya nikmati sekali sih semenjak kita explore human design masing-masing ya. Termasuk antara saya dan suami dan juga teman-teman. Kayak contohnya saya energinya lebih suka dengerin orang, lebih suka ngobrol berdua aja sama orang one on one gitu ya. Dan ternyata suami saya energinya adalah energi menginformasikan. Jadi enak, saya bisa minta tolong suami saya yang menginformasikan dan kita saling kolaborasi. Nah, enaknya kolaborasi energi jadi kita tidak perlu sempurna untuk mendapatkan hasil sempurna gitu. Yang kita perlukan ternyata hanya mengenali diri kita dan kemudian berkolaborasi gitu dengan orang yang punya energi yang tidak kita miliki. Kalau dulu tagline-nya gini ya, kalau dia bisa, saya juga harus bisa gitu ya. Nah, tapi kalau sekarang enggak. Kalau kita ngelihat orang yang bisa melakukan sesuatu yang kita nggak bisa, kita malah seneng karena ada yang bisa saya ajak kolaborasi nih, gitu. Jadi kita tinggal hanya fokus ya, tinggal hanya fokus ke energi apa yang kita miliki supaya kita bisa 100% di situ dan untuk yang lainnya kita tinggal bekerja sama dengan orang yang melengkapinya. Nah, malam hari ini saya mau share screen sebentar.
Oke. Saya mau kasih satu body graph ya. Sudah muncul belum ya screen saya? Sudah. Sip. Sudah ya? Sudah, Bu. Sudah, terima Waduh, kasih. nama saya nih. Ya, jadi kita pakai yang deket ya, karena orangnya juga ada di sini ya. Ya, jadi Bapak Ibu, human design itu nanti menggunakan data lahir. Udah dijelaskan belum ya sebelumnya? Data lahir, jadi kita memakai tanggal lahir, jam lahir, dan kota tempat lahir ya. Dan nanti Bapak Ibu akan dapatin body graph seperti ini ya. Ini body graph-nya tiap orang berbeda, unik, semua rancangannya masing-masing unik. Nah, ini adalah body graph-nya. Nah, semua dari chart ini itu ada artinya dan bisa dibaca. Nah, untuk malam hari ini sebagai preview, kita ini aja ya, kita bacain beberapa. Jadi kalau di sini nih, contohnya yang paling big picture ya, itu Incarnation Cross. Incarnation Cross itu adalah bisa dibilang tujuan atau tema hidup yang akan sering kita temui ketika kita menjalani rancangan diri kita, gitu ya. Nah, untuk Mas Charles, itu incarnation cross-nya adalah right angle cross of explanation. Jadi, Mas Charles ini memang punya energi untuk menjelaskan. Menjelaskan apa? Karena dia punya energi ini ya, kalau bisa lihat, ini punya energi ini. Energi ini adalah energi breakthrough. Jadi Mas Charles ini punya energi untuk membawa hal-hal yang baru, hal-hal yang tidak biasa, gitu ya. Dan karena itu hal-hal yang baru, dia akan perlu waktu untuk berulang-ulang menjelaskan sampai orang-orang di sekelilingnya akhirnya bisa melihat bahwa apa yang dia bawa itu sesuatu yang berguna, gitu. Nah, karena dia perlu menjelaskan berulang-ulang, dia juga dilengkapi sama energi kesabaran, gitu ya. Nah, intinya itu. Intinya dia hadir untuk menjelaskan sesuatu yang memang baru ya. Nah, biasanya untuk orang-orang seperti Mas Charles ini, pertama kali dia membawa sesuatu gitu ya, bisa jadi orang di sekelilingnya tuh kayak nggak ngelihat gitu, kayak apa sih itu, karena sesuatu yang baru, tidak biasa gitu ya. Nah, tapi biasanya begitu orang dengan right angle cross of explanation ini bawa terus ya, berulang-ulang 5 kali, 10 kali, baru akhirnya orang-orang di sekelilingnya itu melihat, oh iya ya, itu ternyata sesuatu yang sangat bermanfaat gitu, dan akhirnya orang-orang akan mulai mengikuti gitu. Jadi memang Mas Charles ini ada untuk menjelaskan gitu, explanation. Jadi tema hidupnya akan banyak dengan seputar membagikan informasi dan menjelaskan ke orang. Itu ya. Nah, kemudian untuk profilnya itu adalah 24. 24 itu profil, duanya itu profil hermit atau pertapa, sedangkan 4-nya oportunis. Jadi orang dengan profil 24 ini, di satu sisi dia bertumbuhnya secara internal. Secara internal dia bertumbuhnya dengan ke dalam, memprosesnya di dalam, seperti pertapa ya. Dia akan butuh waktu ruang untuk sendiri, untuk memproses apa yang dia terima, memproses apa yang dia sedang pelajari. Tapi kemudian setelah dia selesai, dia akan terpanggil untuk keluar dan untuk menangkap peluang-peluang oportunis tadi ya. Nah, untuk itu orang 24 ini itu kalau
belum memahami, dia akan suka kebingungan karena dari sisi 2-nya itu pertama kayaknya perlu waktu sendiri. Tapi untuk 4-nya, si oportunis, itu perlu network, perlu komunitas, perlu jaringan pertemanan yang banyak gitu. Nah, kalau nggak paham bisa jadi dia suka bingung gitu. Sebenarnya saya ini maunya apa ya? Kadang-kadang mau sendiri, kadang-kadang tapi juga perlu rame-rame gitu. Nah, begitu memahami tentang profilnya, sebenarnya orang 24 jadi paham bahwa tidak perlu memilih gitu. Memang ada waktunya untuk sendiri, tapi ada waktunya juga dia perlu jaringan, perlu komunitas, perlu lingkungan untuk membagikan apa yang dia dapat di proses pertapaannya tanda kutip gitu. Nah, biasanya orang 24 ini juga kalau punya bakat itu sangat natural, alami. Saking alaminya sampai seringkali dia suka tidak menyadari bahwa itu sesuatu yang berharga. Makanya dia perlu lingkungan yang tepat, dia perlu keluar supaya nanti lingkungan yang tepat ini yang akhirnya mengenali, kemampuanmu ini tuh sesuatu loh gitu. Jadi yang tadinya dia pikir itu sesuatu yang biasa, sesuatu yang gitu doang, tapi di human design ini nggak ada sesuatu yang gitu doang gitu. Yang menurut eh, yang menurut Anda gitu doang, seringkali itu sesuatu yang buat orang lain eh, ya sesuatu yang sulit gitu. Nah, jadi kenapa orang 24 ini juga perlu komunitas karena untuk membantu mengenali sesuatu yang dia punya di dalam dirinya. Terus kita coba ke type ya. Type ini singkat aja. Type ini manifesting generator ya. Manifesting generator ini tipe yang dianugerahi energi yang besar. Dia punya sumber energi yang besar dan punya kemampuan multitasking. Jadi orang manifesting generator itu biasanya dia bisa bekerja dalam jangka waktu yang lama dan dengan kecepatan di atas rata-rata gitu. Nah, biasanya orang MG ini salah satu fungsi memahami human design adalah selain memahami diri kita juga jadi memahami perbedaan orang-orang di sekeliling kita. Nah, biasanya untuk orang MG itu cenderungnya nggak sabar ngelihat orang lain karena dirasanya kok lambat ya. Orang lain tidak secepat dia gitu. Nah, begitu memahami bahwa ada tipe-tipe yang memang kelebihannya bukan kecepatan gitu ya. Setiap type itu punya karakteristik yang berbeda-beda. Tidak ada yang lebih bagus, tidak ada yang lebih jelek, hanya berbeda gitu ya. Nah, orang manifesting generator biasanya perlu memahami bahwa ada type-type lain yang cara kerjanya berbeda dengan dirinya. Gitu. Terus kita lanjut coba ke strategi ya. Strateginya adalah to respond. Strategi manifesting generator itu artinya merespon. Jadi untuk manifesting generator berinteraksi dengan hidupnya itu hanya perlu merespon. Tidak perlu menginisiasi, tidak perlu memulai, hanya merespon. Berarti kalau dia perlu merespon, yang dia perlu lakukan adalah dia perlu membuka dirinya dan mengenali peluang-peluang atau kesempatan-kesempatan yang datang. Nah, jadi orang kalau hidup dengan strateginya, hidupnya itu jadi lebih mengalir. Karena ya udah, kalau udah tahu strateginya merespon, nggak perlu kemurungsung untuk memulai sesuatu gitu. Hanya perlu sadari, lebih peka, dan dia akan mengenali, oh banyak ya yang datang yang untuk direspon. Gitu. Jadi lebih ngeflow. Nah, kemudian di human design ini yang menarik ya, kita tuh dikasih sinyal untuk bisa percaya sama diri sendiri, untuk bisa mengenali apakah keputusan kita itu tepat atau enggak. Karena salah satu yang membuat tadi ya, Ari sempat cerita kita sering banget dipakein baju sama luar, itu salah satunya karena kita tidak percaya pada diri sendiri.
kita sering takut membuat kesalahan kalau kita membuat keputusan sendiri gitu. Ya ini karena dari kecil kita diajari untuk menyerahkan otoritas kita keluar gitu. Kita diajarin nurut, diajarin untuk ikut, diajarin apa yang normal dan tidak gitu ya. Padahal tadi human design bilang bahwa kita semua unik gitu. Nah, langkah pertama untuk bisa percaya pada diri sendiri sebenarnya dengan kenal bahwa kita itu dikasih Tuhan tools ya, peralatan di dalam diri kita tuh udah diinstal filter yang memastikan bahwa kita tuh akan mengambil jalan yang benar untuk diri kita sendiri. Jalan yang selaras sama diri kita. Dan itu yang tahu ya kita sendiri gitu. Karena orang lain bisa punya ukuran yang berbeda. Nah, di Human Design, signature, terus not self-team, sama inner authority, ini ya, signature, not self-team, sama inner authority, itu adalah sinyal yang kita miliki selama ini. Kalau kita dengerin ini aja, sebenarnya cukup mudah untuk mengambil keputusan yang selaras sama diri kita. Nah, signature pertama ya. Signature itu sinyal yang kita rasakan kalau kita berjalan selaras dengan rancangan diri kita. Berarti kita udah on the track nih gitu. Nah, untuk Mas Charles, signature-nya adalah berupa perasaan satisfaction. Jadi berupa perasaan puas. Nah, kebalikannya, sinyal kebalikannya adalah not self-team. Not self-team itu sinyal yang kita rasakan kalau kita lagi berjalan keluar dari rancangan diri kita. Jadi ini semacam alarm. Jadi kalau kita lagi belok, lagi nabrak, lagi maksa gitu ya, lagi melakukan sesuatu yang sebenarnya nggak selaras sama diri kita, itu yang keluar not self-team. Nah, untuk Mas Charles, not self-team-nya berupa perasaan frustrasi. Jadi sebenarnya dari dua ini, itu kita bisa mereview sih. Kalau untuk Mas Charles ya, bisa mereview dalam hidupnya selama ini lebih banyak mengalami perasaan yang mana. Satisfaction kah atau frustration kah? Gitu. Terus mulai bisa mereview lagi hal-hal apa sih yang dilakukan yang menimbulkan perasaan puas. Nah, hal-hal itu deh yang berarti itu selaras dengan dirinya. Nah, juga dikenali hal-hal apa yang kalau dilakukan kok menimbulkan frustasi gitu. Nah, frustrasi di sini jadi membantu kita untuk memperlakukan rasa frustrasi itu sebagai alarm, sebagai notification. Jadi kita tidak tenggelam di dalam perasaan itu. Kalau kita dapat notification atau dapat alarm di handphone gitu ya, yang kita lakukan cuma, ngambil handphonenya, lihat, ada notification ini, kemudian, atau kalau itu alarm, ya alarmnya kita matikan, kemudian kita tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, perasaan not self itu juga sama gitu. Jadi kalau untuk Mas Charles ya, kalau merasa frustrasi bukan berarti tenggelam dalam frustasinya gitu, tapi belajar untuk membaca bahwa perasaan frustrasi itu adalah pesan. Pesan, hey, kamu sedang melakukan yang tidak selaras. Hey, kamu sedang belok. Hey, kamu sedang keluar. Jadi tidak tenggelam, tapi jadi bisa membaca pesan di balik perasaan-perasaan tidak nyaman yang kita rasakan. Habis itu ya kita jadi bisa lebih tahu gitu. Apa yang harus dilakukan. Gitu ya. Nah, yang terakhir saya mau cerita untuk preview singkat ini itu inner authority. Nah, inner authority ini sebenarnya yang filter atau otoritas. Otoritas yang paling bisa kita percaya untuk mengambil keputusan yang selaras untuk diri kita. Nah, namanya juga inner ya. Selama ini kita diajari untuk lebih mendengarkan outer authority. Sedangkan outer authority mungkin ada yang selaras, tapi juga kemungkinan tidak selaras sama diri kita juga pasti besar. Makanya
kalau kita ngambil keputusannya dengerin pihak luar atau dengerin pikiran ya, pikiran itu kan database-nya dari luar ya. Itu lebih banyak apanya ya, lebih banyak beloknya. Nah, ternyata kita selama ini itu selalu punya yang namanya inner authority, otoritas yang sudah ada di dalam diri kita yang bisa kita pakai. Untuk Mas Charles, inner authority-nya adalah emotional authority. Emotional authority artinya otoritas untuk mengambil keputusannya adalah kejernihan emosinya. Jadi untuk orang dengan tipe authority, emotional authority, itu kalau mau mengambil keputusan, jangan saat emosinya nyala. Karena orang dengan emotional authority itu dianugerahi emosi yang aktif. Jadi emosinya tuh bisa gelombangnya ya, bisa naik turun. Nah, di satu sisi kecerdasan emosinya tinggi. Tapi di sisi lain, kalau belum menjadi tuan atas pikirannya, bisa jadi terbawa oleh gelombangnya. Nah, termasuk pada saat membuat keputusan, orang dengan emotional authority itu tidak dirancang untuk mengambil keputusan secara spontan. Nah, nanti ada ada tipe-tipe inner authority lainnya. Ya, tapi kalau untuk emotional authority tidak dirancang untuk mengambil keputusan secara spontan. Berarti kalau gelombang emosinya sedang aktif, itu biasanya kalau ada kata terlalu gitu ya, itu emosinya lagi aktif tuh. Terlalu seneng, terlalu kesel, terlalu marah, terlalu sedih, terlalu kecewa, terlalu bersemangat. Nah, itu hindari mengambil keputusan di saat terlalu. Nah, biasanya untuk orang dengan emotional authority disarankan diendapkan. Jadi diberi waktu, diberi jeda waktu 2-3 hari, diinapkan, dibawa tidur, biasanya nanti akan akan keluar sudut pandang lain yang tidak terlihat sewaktu emosinya aktif. Nah, begitu emosinya jernih, dia jadi bisa melihat, oh iya ya, ternyata ada sisi ini, ada sisi ini, ada sisi ini. Jadi, dia bisa mengambil keputusan dengan lebih jernih dan lebih objektif. Nah, itu orang dengan emotional authority. Nah, nanti Bapak Ibu, teman-teman di body graph-nya bisa ngeliat gitu. Untuk semua ini ya, itu seperti apa, terus kemudian ini semua nanti juga ada artinya untuk rancangan diri Bapak Ibu. Jadi memang human design ini itu sebetulnya pemetaan yang membantu kita untuk mengenali jiwa kita, mengenali energi kita, gitu. Jadi pada dasarnya ketika kita kenal rancangan diri kita, itu kita jadi bisa mencintai diri kita. Kan katanya tak kenal maka tak sayang. Nah, banyak orang susah untuk mencintai dirinya, itu karena nggak kenal dirinya. Gitu. Nah, begitu kita kenal kita ini siapa, kita ini apa, rancangan kita apa, gitu ya. Kita jadi bisa mencintai diri, menerima diri. Nah, begitu kita bisa mencintai diri dan menerima diri kita, itu adalah tahap awal proses kita menyembuhkan diri, self-healing. Itu terjadi ketika kita sudah mulai bisa mencintai diri. Nah, ketika kita sudah sembuh, maka kita akan didominasi oleh perasaan bahagia. Karena banyak luka-luka selesai gitu ya. Kita juga jadi lebih bisa ngeflow, bersahabat sama diri. Jadi perasaannya bahagia gitu. Nah, ketika bahagia, kita akan menarik hal-hal yang membuat hidup kita berkelimpahan. Gitu. Jadi kenapa akhirnya human design itu bisa membuat hidup lebih mudah, lebih mengalir, lebih berkelimpahan? Karena sebenarnya
kuncinya itu sudah ada di dalam diri kita. Semua yang kita butuhkan untuk hidup berkelimpahan itu sudah ada, selalu ada di dalam diri kita gitu. Nah, kita hanya perlu mengenali, mengungkap, dan ya udah menjalani hidup dengan rancangan diri kita. Kira-kira itu ya. Mungkin saya stop share. Ya, kira-kira itu gambaran dari body graph ya, sekilas. Itu hanya sebagian kecil dan masih banyak yang bisa dieksplor dari body chart seseorang ya. Dari body graph Bapak Ibu nanti ada energi-energinya, ada cara berinteraksi sama lingkungan, gitu. Itu banyak banget sih. Apa kita buka aja tanya jawab mungkin? Thank you, Atau, Bu Rusi. ya. Oke. Kebetulan di sini ada Mas Marwan nih yang minggu lalu kan udah cek ya Human Design nih. Halo Mas Marwan. Ya. Halo Mas Woi, ganteng sekali. Pak Ari. Halo, Mas Boleh Marwan. dong cerita-cerita dikit gimana setelah cek Human Design kemarin, apa nih yang dirasa nih, yang didapat? Tadi aku ngecek juga, tadi aku nonton juga nih, ternyata sama dengan Mas Charles ya, kurang lebih ya. Tanggal lahir kita sama, bro. Ya, jadi banyak keajaiban-keajaiban yang datang sih dari mulai menerima banyak respon dari orang, karena kan strateginya tuh respon juga sama kayak, oh ternyata kekuatan aku tuh di fantasi sama ide ya, berarti ide aku tuh berpengaruh banget buat orang lain gitu. Sedangkan kan dari dulu kan cuma nyelotok doang ide terus tiba-tiba jadi gitu. Ternyata aku tuh idenya kuat juga. Terus banyak hal sih kayak tiba-tiba ditawarin untuk megang wedding, megang digital marketplace untuk wedding teman, dikasih saham, terus ada juga dari suatu komunitas pengen ikut komunitas aku, jadi aku kan ngembangin network juga, jadi ada namanya T Academy, kita fokus ke pengembangan diri dengan 7 dimensi. Nah, itu ada orang dari suatu komunitas asuransi, mereka punya problem, uangnya banyak, tapi ngontrol emosinya nggak ada. Nah, itu mereka tiba-tiba datang ke aku, nawarin, lu ada solusinya nggak? Gitu. Oh, ada. Itu kayak benar-benar ajaib sih, ketika kita sudah mengenal diri kita sendiri. Jadi tinggal merespon aja ya semuanya ya? Iya, merespon dan fantasi, sama memperkuat energi fantasi, sama yang paling kena di aku tuh omongan Cirusi yang kadang kamu itu, badan kamu ada di sini tapi pikiran tuh nggak ada. Jadi jadi aku tuh sebisa mungkin belajar mindfulness. Nah, itu aku juga pas banget gitu. Oh iya, aku dari dulu tuh pengen belajar mindfulness gitu. Oh, pas banget, berarti ini udah waktunya nih, beneran harus belajar mindfulness nih. Apalagi Cirusi udah bilang kayak gitu, langsung kayak nusuk banget gitu. Oh iya, ada beberapa orang juga yang bilang, aku nih ada di sini tapi pikirannya beda gitu, karena ya aku suka fantasy, membayangkan ide-ide lain gitu. Itu yang masukan yang sangat berarti sih buat aku, yang menurut aku yang paling berpengaruh itu untuk melatih mindfulness aku. Keren banget sih. Oke, silakan ditanggapi nih, Bu Rusi. Thank you, Cirusi, Pak Ari, Charles. Sama-sama, Mas Marwan. Ya, jadi chart, silakan, Bu. Ya. Iya, tadi nambahin dikit aja, chartnya Mas Marwan sama Mas Charles mirip ya untuk yang bagian depannya, karena tanggal lahirnya sama, tapi beda tahun, beda jam. Tapi kalau nanti dilihat lebih detail ke angka-angkanya, ke energi-energinya, itu tetap beda susunannya.
gitu. Terus kalau untuk Mas Marwan ikut happy sih kalau apa kena ya. Dan sebenarnya paling happy sih kalau memang karena ini incarnation cross saya, kalau boleh cerita dikit, itu kan incarnation cross saya itu untuk menemukan ruang untuk diri saya untuk bisa berekspresi, untuk bisa jadi diri saya sendiri gitu. Dan kemudian saya akan membantu orang untuk juga punya ruang yang sama gitu. Untuk juga punya ruang yang sama untuk bisa mengekspresikan dirinya gitu. Makanya di Human Design ini klop banget karena happy ya bisa ngelihat orang bisa benar-benar jadi dirinya dan begitu energinya jalan, begitu balik ke rancangan dirinya, sebenarnya semua orang itu punya kehebatan sendiri gitu. Dan pasti happy sih jalaninnya karena nggak ada resisten gitu. Itu sih. Ya. Thank you Mas Marwan. Thank you Marwan. Mas Marwan. Jadi Pak Ari. thank you Mas Marwan atas waktunya. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, jadi Mas Marwan ini baru minggu lalu itu melakukan preview Human Design-nya, dan itu pun yang simple preview ya, yang simple preview, dan akhirnya seperti tadi Mas Marwan sampaikan gitu ya, ada hal-hal yang bagi Mas Marwan itu sebuah keajaiban dalam kehidupannya gitu. Nah, sampai sini Bapak dan Ibu itu baru simple padahal ya, simple preview ya, belum lengkap semuanya gitu. Nah, mungkin Bu Rusi bisa kasih lihat Bu contoh PDF-nya, contoh PDF kalau report simple preview dulu deh, jangan yang complete preview itu orang dapat apa aja sih gitu. Silakan sambil nunggu kita silakan bagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang mau bertanya, silakan tulis saja di fitur chat untuk bertanya ya, Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian. Atau kalau misalnya pertanyaannya panjang, tulis saja di fitur chat tanya gitu. Nanti kita akan bukakan mikrofonnya dan supaya Bapak Ibu bisa bertanya nanti. Silakan sambil Rusi menjelaskan hal ini, Bapak Ibu bisa tuliskan fitur chatnya ya. Nah, ini contoh dari kalau yang silakan Bu. Simple preview. Yang preview ya. Ya. Simple preview ini yang kemarin punya Mas Marwan ya. Simple. Ya. Untuk simple preview, kita akan sharing, kita akan jelasin big picture-nya dari Human Design. Itu Bapak Ibu akan dijelaskan, mendapatkan penjelasan tentang Incarnation Cross. Incarnation Cross-nya Bapak Ibu. Kemudian juga profile, seperti apa profilnya dan saran-sarannya. Kemudian type, yang tadi saya bacain, type, strategi, terus signature dan not self theme, inner authority, sama saya kasih bonus ya. Sebenarnya ada banyak banget energi kan dari yang tadi ya, maksimal seorang tuh bisa punya paling enggak 26 energi yang aktif. Tapi walaupun seringkali nggak 26 persis gitu ya, bisa belasan sampai maksimal 26. Nah, ini ada satu energi, dua energi berkat dan keberuntungan. Jadi kita kasih juga energi berkat dan sumber pengembangan dirinya Bapak Ibu. Dari mana bisa mendatangkan berkat itu dari energi apa. Nah, kalau tadi punyanya Mas Marwan kan dari energi wisdom sama energi fantasy gitu. Itu untuk simple previewnya. Gitu Pak Ari. Oke, thank you Bu. Terima kasih Bu. Nah, ini ada pertanyaan Bu Rusi dari Purwiro Haryati ya. Yaitu pertanyaannya adalah database terutama diambil dari tanggal lahir. Nah, bagaimana dengan zaman sekarang yang hari lahirnya diatur oleh orang tuanya karena melalui operasi? Ya, mungkin sesar ini maksudnya ya. Silakan Bu. Iya, untuk yang sesar tetap dipakai jam lahir pada saat operasi itu.
dan memang ya jam itu yang akan berlaku karena lahir begitu anak itu lahir keluar, jam itu yang menentukan cetakan dan rancangannya. Walaupun nanti di sesi terapi biasanya akan ada terapi tambahan untuk yang lahirnya secara sesar. Itu nanti bisa diobrolin di sesi khusus. Itu kira-kira. Thank you, Bu. Nah, data apa aja yang diperlukan untuk cek human design ini? Nama lengkap, tanggal lahir, jam lahir, sama kota tempat lahir. Oke. Ya. Oke, baik, thank you. Silakan, Bapak Ibu, ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan, silakan Pak Ari. tulis di video chat. Yes, silakan. Pak Ari, Bu Rusi, ada temen nih yang waktu itu sempat dia mau cek human design, cuma nggak tahu tanggal lahirnya, gitu. Nah ini di sini ada sih orang yang namanya Mbak Ane nih. Halo Mbak Ane. Tanggal lahir atau jam lahir? Nah, jam lahirnya. Jam lahir, jadi ya, udah oke. dicek di akte lahir sama orang tua ke orang tua ke paman sama bibinya juga nggak tahu tuh. Gimana ya Pak Ari sama Cirusi? Coba silakan Pak Ari, karena dari sisi hipnoterapi bisa dibantu sepertinya. Yes. Jadi gini, buat Bapak Ibu yang tidak tahu jam lahirnya, gitu ya, yang pertama memang cek akte lahirnya dulu. Kalau di akte lahirnya tidak ada, ya tanya orang keluarga terdekat. Jika tidak ada juga, maka ada satu kegiatan, Bapak Ibu boleh percaya boleh tidak ya. Jadi ada satu alat namanya pendulum. Jadi Bapak Ibu bisa buat saja dari benang ya, benang begitu ya. Terus pakai pensil boleh gitu ya. Jadi benangnya diikat tapi pensilnya halus lurus ya. Jadi kalau misalnya benangnya seperti ini kan bentuknya seperti ini gitu ya. Nah, nanti benangnya itu diikat di telunjuk Bapak dan Ibu gitu ya. Di telunjuk seperti itu. Kenapa? Karena di jari-jari kita ini ada yang namanya ideomotor respon gitu ya. Ideomotor respon ini terhubung dengan saraf-saraf di dalam otak kita, saraf parasimpatik dan lain sebagainya. Nah, semua saraf di dalam otak kita itu bisa mengambil database kok. Bahkan dari database pada saat kita di kandungan pun bisa dilakukan gitu ya. Karena kenapa? Karena sel-sel kita ini itu sebetulnya menyimpan memori gitu ya. Nah, bisa dilakukan seperti itu. Jadi benang diikat ke pensil seperti ini gitu ya. Mungkin pensilnya lebih pendek lebih baik gitu ya. Atau seginilah pensil segini ya gitu ya. Pensil yang berapa senti ya ini ya? 10 senti kecil mungkin ya. Diikat seperti itu di sini ideomotor respon. Lalu ini apa namanya nih sikunya Bapak Ibu duduk yang rileks gitu ya, duduk yang rileks di kursi, lalu sikunya ditaruh di meja. Ya, jadi sikunya ada tatakannya gitu ya di meja begitu, jadi tidak bergerak. Lalu Bapak Ibu pegang benangnya seperti ini. Jadi ini bukan klinik ya, ini memang ada unsur sainsnya nih Bapak Ibu karena nyambung di belahan otak kita. Nah, nanti Bapak Ibu ajukan pertanyaan yang makin lama makin mengkerucut gitu ya. Jadi contoh, Bapak Ibu tahu kan, tanggal lahir pasti tahu ya. Misalnya Bapak Ibu yang penting rileks dulu. Pada saat duduk rileks ya, ojo ke susu ya, jangan buru-buru, santai aja gitu ya. Setelah itu Bapak Ibu tanyakan, oke, apakah saya lahir, misalnya tanggal lahirnya 11 April 1980 misalnya ya. Apakah saya lahir 11 April 1980 antara jam 12 malam sampai jam 6 pagi gitu. Nah, pendulum itu akan bergerak seperti ini. Kalau dia ya, itu akan bergeraknya maju mundur gitu ya. Bergeraknya seperti itu. Atau sebelum Anda melakukan pertanyaan seperti ini, Anda bisa ajukan pertanyaan dulu yang jawabannya ya dan tidak. Misalnya, apakah nama saya, misalnya nama Anda adalah Andi Sugiarto gitu ya. Anda tanya dulu ke pendulum gitu. Apakah nama saya Andi Sugiarto? Jika maju mundur, itu kan berarti ya berarti oke, itu terkonfirmasi. Terus Anda bilang, apakah nama saya Betty? Pasti jawabannya akan kanan kiri gitu ya. Jadi Anda terkonfirmasi gitu ya. Oke ya, seperti itu ya gitu ya. Jadi kalau jawabannya ya dia maju mundur, kalau jawabannya tidak biasanya kanan kiri gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu, Anda tanyakan pertanyaan seperti itu dulu, gitu ya. Apakah saya lahir 11 April 1980 jam 12 malam sampai jam 6 pagi? Kalau iya, kalau misalnya bukan, misalnya dia kiri kanan, berarti Anda ganti lagi. Oh, apakah saya lahir
jam 11 tanggal 11 April 1980 antara jam 6.01 sampai jam 12 siang. Misalnya gitu. Anda tanya per 6 jam dulu gitu. Nah, misalnya Anda ketemu nih, jawabannya maju mundur ternyata di jam 6.01 sampai jam 12 siang. Nah, Anda persempit lagi jadi 3 jam gitu ya. Apakah oke, kalau gitu apakah saya lahir 11 April 1980 antara jam 6.01 sampai jam 9 gitu. Dipersempit lagi. Kalau misalnya iya maju mundur persempit lagi. Gitu ya, 1 jam misalnya. Apakah saya lahir dari jam 6 sampai jam 7, terus Anda persempit lagi jadi setengah jam sampai 5 menit, sampai 5 menit lah cukup ya nanti gitu. Jadi begitu caranya. Gitu ya. Jadi sekali lagi, semua saraf di sini ada idiomotor responnya dan ini langsung berhubungan dengan sistem saraf kita. Itu salah satu caranya juga. Gitu. Mungkin bisa dipakai seperti itu, Bro Charles. Ya, thank you Pak Ari penjelasannya. Sama-sama. Oke. Mungkin ada silakan. teman-teman lain yang mau Ada bertanya? pertanyaan? Kalau pertanyaannya panjang, mungkin bisa tulis di fitur chat. Tanya, Pak. Nanti saya akan bukakan mikrofonnya, Bapak dan Ibu. Oke. Ini ada pertanyaan Bu Rusi dari Pak Hendi Yosorejo. Rasionalisasinya bagaimana, Mas? Kenapa nama, tanggal lahir, jam lahir, dan tempat mempengaruhi human design? Bukannya manusia itu berproses melalui interaksi dengan lingkungannya? Silakan Bu Rusi. Ya, yang tadi ya, Mas Hendy, Pak Hendy. Yes. Ya, everything is energy tadi ya, yang sempat Ari bahas di depan. Jadi semua di alam semesta ini punya energi. Kalau kayak kita, kalau kita masuk ke satu ruangan atau kita ketemu orang baru aja ya, itu kan kadang-kadang kita aja bisa ngerasain. Kadang-kadang ada orang yang pertama kali ketemu udah bikin, kayaknya enak nih orang, nyaman gitu. Tapi ada juga orang yang pertama ketemu aja kita udah bisa ngerasain, kok kayaknya nggak enak ya hawanya gitu. Jadi segala sesuatu tuh memang ada energinya. Apalagi benda-benda yang semesta ini yang besar gitu ya, termasuk matahari dan planet-planet lainnya itu memberikan energi, memberikan energi dengan muatan yang berbeda, dengan efek yang berbeda. Nah, kenapa di jam lahir? Karena di jam lahirnya itu sebenarnya ada 2 yang dilihat. Memang dari jam lahirnya, sama ada dari jam lahir itu kita juga bisa otomatis human design akan ngitung ke 3 bulan sebelum lahir. Nah, jadi di 3 bulan sebelum lahir dan di jam lahir itu posisi semesta ini seperti apa, itu yang memberikan muatan energi yang berbeda, dan itu yang memberikan rancangan-rancangan energi dengan porsi-porsi yang berbeda. Nah, di jam lahir itulah diukur posisinya seperti apa. Jadi bisa ketahuan rancangan dirinya seperti apa berdasarkan posisi, ibaratnya ya, posisi semesta di jam tersebut gitu. Itu rasionalisasinya. Semoga menjawab ya Pak Hendy. Jadi betul Pak. Jadi everything is energy. Kita aja kadang-kadang kita masuk sebuah ruangan, tiba-tiba ada orang yang punya karisma luar biasa, kita bisa merasakan ya. Nah itu baru orang. Bagaimana susunan semesta ini? Jadi kayak bulan lagi full moon aja laut bisa pasang gitu ya, karena memang ada energi-energi yang terjadi. Nah, pada saat kita lahir, itu kita dicetak sebetulnya dari susunan-susunan semesta ini gitu ya. Dan setiap susunan semesta itu memberikan dampak energi untuk kita gitu, kurang lebihnya. Bahkan sampai 3 bulan sebelum kita lahir, bukan tanpa maksud kita dilahirkan jam segitu, bukan tanpa maksud juga kita di tempat itu juga gitu ya. Kita lahir di Jakarta, di mana ya, di Papua misalnya, bukan tanpa maksud juga kita di sana, karena ada derajatnya sudah berbeda gitu ya, susunan letaknya juga sudah berbeda gitu, dan itu semua dihitung secara scientific di human design gitu. Oke, silakan Bapak dan Ibu, ada pertanyaan lagi? Kita 5 menit terakhir nih. Oke, baik Bapak Ibu, 5 menit terakhir nih gitu ya. Saya mau menyampaikan sesuatu untuk Bapak dan Ibu, gitu ya. 5 menit terakhir ya, Bapak Ibu ya. Gitu. Oke, dari semua yang tadi kami sudah ceritakan, Bapak Ibu, saya mau share screen sekali lagi ya, Bapak Ibu. Sebentar ya, saya share screen sekali lagi. Sebentar. Oke, 5 menit terakhir ya, karena kita sudah sudah 1 jam lewat.
hampir 1,5 jam. Jadi gini Bapak dan Ibu, saya dan Lucy kalau ditanya what we here to do, kenapa kami melakukan Zoom seperti ini gitu ya, menceritakan tentang, dan ada Mas Charles juga gitu ya, menceritakan tentang human design ini kepada teman-teman gitu ya. Jadi gini, saya pribadi, misi jiwa saya adalah, incarnation cross saya adalah right angle cross of Eden. Jadi bisa dibilang saya itu menceritakan ke orang untuk menemukan surga versi mereka ya. Surga itu bukannya yang di agama ya, enggak, tapi surga itu bagi saya, definisi surga adalah orang bisa hidup dari apa yang dia suka. Itu definisi surga menurut saya ya. Surga saya saat ini adalah orang bisa hidup dari apa yang dia suka. Sekali lagi, orang bisa hidup dari apa yang dia suka. Karena banyak orang menjalani hidup dari yang tidak mereka suka. Mereka tidak suka pekerjaannya, mereka tidak suka dengan lingkungannya, tapi mereka seperti harus melakukan hal tersebut. Gitu. Mereka akhirnya terpaksa melakukan hal itu hanya mungkin demi uang, gitu, atau mungkin demi penghargaan, demi sebuah pengakuan, gitu ya. Itu bukan surga definisi saya. Jadi surga definisi saya adalah saya cerita, menginformasikan ke orang bahwa orang bisa hidup dari apa yang dia suka. Dan semua orang kalau pada saat mereka kenal dengan dirinya, mereka bisa hidup kok dari apa yang mereka suka. Orang bisa hidup berkelimpahan bahkan dari apa yang mereka suka, dari energi yang mereka punya gitu ya. Nah, itu adalah misi jiwa saya gitu ya, dari human design ini gitu ya, untuk menginformasikan bahwa hidup tuh nggak kayak gitu kok gitu. Hidup tuh nggak yang perlu kayak gitu. Hidup tuh nggak segitunya amat gitu. Nah, kalau Rusi sendiri, itu incarnation cross-nya adalah left angle cross of refinement. Refinement itu untuk menyuling gitu ya. Jadi makanya orang tuh suka curhat sama Rusi untuk menyuling orang yang tadinya butek gitu ya. Jadi jernih lah gampangannya gitu. Jadi beda ya saya sama Rusi gitu. Kalau saya kalau ngomong mungkin bisa berapi-api, kalau Rusi kalem-kalem aja. Jadi orang tuh seneng banget untuk cerita sama Rusi, untuk menyuling hal-hal itu. Gitu. Nah, untuk itulah kami berkesempatan bertemu dengan human design, dan akhirnya kami men-sharingkan hal itu supaya membantu gitu ya. Kalau saya hanya menginformasikan kepada teman-teman supaya bisa hidup dari apa yang teman-teman suka gitu ya, dengan cara kembali ke dirinya. Kalau Rusi sendiri untuk membantu orang untuk menemukan ruang untuk dirinya. Nah, dari semua ini teman-teman, bolehkah 3 menit terakhir nih, 3 sampai 5 menit terakhir saya mau menyampaikan sebuah penawaran untuk teman-teman. Kalau boleh, tolong tulis di fitur chat, boleh seperti itu. Penawaran khusus untuk teman-teman pada malam hari ini. Sekitar 3 sampai 5 menit terakhir. Nah, sudah jam 8:30 nih sekarang. Boleh? Boleh ya? Oke, boleh. Mas Marwan bilang boleh. Guru Penta bilang boleh. Oke, Pak Aing juga bilang boleh. Oke, terima kasih. Terima kasih feedback ya. Boleh ya? Oke. Baik, Bapak dan Ibu. Sebelum saya ceritakan satu penawaran pada malam hari ini untuk teman-teman. Kalau menurut teman-teman, jika dibuat nilai, berapa sih nilai dari hal ini? Melakukan yang Anda tidak suka atau tidak nyaman. Berapa tahun Anda melakukan hal tersebut? Gitu. Mungkin Anda nggak suka dengan pekerjaan Anda, tapi Anda tetap harus melakukannya. Gitu. Karena kalau misalnya kesannya kalau tidak melakukan pekerjaan itu, saya nggak bisa hidup. Gitu. Anda nggak suka dengan lingkungannya, tapi Anda harus tetap melakukannya. Gitu. Tapi Anda nggak suka dengan hal itu. Gitu. Kalau dibuat nilai, berapa nilai dengan hal ini? Berapa nilai dari perasaan tertekan tersebut, perasaan tidak suka tersebut, perasaan tidak nyaman tersebut? Saya nggak tahu nilainya. Anda yang bisa jawab sendiri, gitu ya Bapak Ibu. Atau berapa nilai dari capeknya sebuah kerja keras? Mungkin selama ini Anda sudah merasakan kerja keras yang begitu luar biasa, gitu ya. Berapa nilai dari hal itu? Gitu. Mungkin sampai ada tagline-nya banting tulang ya, peras keringat, banting tulang. Nah, berapa nilai dari hal itu? Saya tidak tahu dengan hal itu gitu ya. Bagaimana kalau misalnya Anda bisa merasakan yang namanya effortless success? Anda bisa nge-flow dengan energi Anda gitu ya. Kayaknya semua kolaborasi Anda berjalan dengan menarik sekali gitu ya. Anda bisa bertemu dengan sumber daya yang tepat, Anda bisa bertemu dengan orang-orang tepat, Anda bisa bertemu dengan orang-orang yang menyenangkan dalam hidup Anda gitu ya. Berapa nilai dari hal itu gitu ya? Saya tidak tahu gitu ya nilainya. Kalau misalnya dibuatkan mohon maaf, kalau dibuatkan rupiah saya juga nggak tahu nilainya berapa gitu ya. Tidak tepat dalam mengambil keputusan, baik itu bisnis, hubungan, pekerjaan. Nah, dari nilai-nilai itu berapa? Dari hal-hal itu berapa? Berapa nilainya gitu ya? Saya pribadi pernah mengalami keputusan yang tidak tepat dalam berbisnis gitu ya, mengalami kebangkrutan karena saya tidak menjalani inner authority saya tidak mendengarkan inner authority saya tabrak aja gitu ya. Akhirnya hasilnya rugi secara uang gitu ya.
Bahkan miliaran rupiah pun pernah gitu ya. Kalau dihitung secara nilai mungkin kebangkrutan miliaran rupiah bisa dinilai gitu ya. Tapi perasaannya, perasaan capeknya, perasaan segala macamnya saya nggak tahu itu nilainya berapa. Nah, mungkin Bapak Ibu ngalamin juga kalau itu dinilai berapa sih nilainya gitu. Atau perasaan terintimidasi harus segera sukses. Kenapa Anda harus terintimidasi, harus segera ingin membuktikan? Kenapa Anda terintimidasi, harus bisa berhasil gitu? Dari perasaan yang tidak nyaman ini berapa kalau dibuat nilai gitu ya Bapak dan Ibu. Kalau misalnya dibuat misalnya nilai uang, berapa nilainya? Saya tidak tahu berapa nilainya ya kalau misalnya rupiah. Bapak Ibu yang bisa menakar sendiri mungkin. Berapa tahunnya? Kalau time is money, wow, mungkin nilainya besar banget gitu ya. Perasaan tidak mampu. Saya ini bisanya apa ya gitu. Perasaan tidak mampu selama bertahun-tahun ini kalau dinilai, berapa nilainya? Tidak tepat mengambil kesimpulan dari pengalaman hidup. Nah, ini juga sama nih. Ada banyak orang akhirnya menjalani pengalaman hidup dan akhirnya dia tidak tepat merumuskan kesimpulannya gitu. Orang-orang yang tadi yang punya intuition tapi akhirnya jadi khawatir sama masa depan gitu ya. Harusnya dia punya intuisi yang peka sekali, tapi kenapa dia jadi khawatir dengan masa depannya? Karena mungkin dia menarik kesimpulan yang salah terhadap pengalaman-pengalaman hidupnya. Dari kesimpulan tersebut dan akhirnya membentuk kita, berapa nilainya kalau misalnya dinilaikan misalnya dalam duit aja gitu. Mungkin tak terhingga juga untuk Anda gitu. Terkungkung dalam keraguan-raguan, benar nggak ya ini jalan saya gitu ya. Benar nggak ya ini saya tuh harusnya di sini gitu ya. Selama ini benar nggaknya itu kalau dinilai perasaan itu berapa nilainya gitu ya. Nah, saya tidak tahu Bapak dan Ibu. Tapi kalau saya pribadi merasakan bertahun-tahun perasaan seperti ini tuh wah, capek sekali gitu ya. Karena saya merasakan perasaan-perasaan itu gitu ya. Jalan-jalan seperti itu saya merasakan sekali. Sampai akhirnya saya bertemu Human Design, dibantu sama Rusi, dibacakan Human Design-nya, saya merasakan sekali, wah kayak Mas Marwan tadi, baru simple reading aja merasakan sekali, oh ternyata begini ya, kalau saya balik lagi ke diri saya, ini tuh ternyata yang saya rasakan. Sekarang benar-benar kami merasakan sesuatu yang excited banget. Nih Charles tadi sore baru WA Rusi, hari ini full, tapi fullnya itu benar-benar wah excited banget. Excitednya tuh benar-benar excited. Ketemu dengan sumber daya yang tepat, sumber daya itu teman yang tepat, kolaborasi yang tepat gitu ya, penawaran-penawaran yang excited banget gitu. Wah menarik sekali gitu ya orang-orang yang kembali dengan dirinya. Nah untuk itu Bapak dan Ibu kembali ke diri kami punya layanan namanya Kembali ke Diri untuk menemukan sukses sejati gitu ya. Ada dua hal yang kami ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu. Ada namanya My Human Design Report gitu ya. Tapi ini simple version seperti yang Mas Marwan tadi gitu ya. Ini simple versionnya aja gitu ya. Nanti Bapak Ibu di simple version ini bisa mendapatkan My Human Design Report dalam bentuk PDF dan ini simple versionnya dan juga akan mendapatkan audionya. Tadi ya kayak Mas Orang cerita, tadi yang paling kena dari Cirusi itu waktu Cirusi ngomong ini. Nah, itu tuh ada audionya dan itu personalized banget gitu ya. Nah, ini adalah simple versionnya. Jadi simple version nanti Bapak Ibu bisa dapetin apa sih? Bisa dapetin yang pertama Incarnation Cross. Incarnation itu cross adalah tujuan dan tema hidup yang Anda temui saat Anda menjalani hidup sesuai dengan rancangan diri Anda. Incarnation Cross ini adalah bisa dibilang misi jiwa Anda. Anda hadir di dunia ini untuk membawa dan melakukan misi jiwa Anda. Enak banget sebetulnya kita udah tahu misinya, jadi nggak kemana-mana gitu ya. Lalu nanti Anda juga akan mendapatkan report dari profile Anda. Ini simple version ya. Profile Anda itu, profile adalah gambaran besar karakter Anda dan cara Anda membawa diri Anda untuk melakukan misi jiwa Anda. Gitu ya. Jadi kita udah dikasih tools lah, gimana caranya kita melakukan misi jiwa kita. Type-nya, peran yang kita bawa di dunia ini seperti apa. Kita berperan tuh kayak gimana sih sebetulnya gitu. Karena banyak orang pakai topeng ya kan dalam menjalani kehidupannya. Strategi adalah cara Anda berinteraksi dengan hidup, cara Anda bergerak terutama untuk hal-hal besar dalam hidup Anda. Ketika Anda menjalani hidup dengan strategi Anda, maka hidup Anda akan lebih mudah dan mengalir karena Anda bergerak selaras dengan rancangan diri Anda. Strateginya pun nanti dikasih di simple version ini. Signature dan not self. Signature ini adalah sinyal saat Anda berjalan dengan rancangan diri Anda. Jadi kita tahu nih, kalau saya sesuai dengan cetakan, saya akan begini rasanya gitu ya. Kalau lagi keluar dari cetakan, ini perasaan yang saya rasakan. Jadi kita sinyal untuk mengetahui apa kita selaras dengan rancangan diri kita atau tidak. Inner authority itu juga dapat di simple version. Inner authority adalah otoritas di dalam diri kita yang bisa kita percaya untuk mengambil keputusan yang tepat. Kalau para pebisnis ini disebutnya naluri bisnis ya. Insting bisnisnya kok bisa tepat gitu ya. Itu adalah mereka mengikuti inner authority mereka gitu ya. Dan juga energi berkat dan keberuntungan. Nah, setiap orang ini beda-beda ya Bapak dan Ibu gitu ya.
energi pada rancangan diri Anda yang akan menjadi pintu berkat dan pengembangan diri Anda. Izinkan diri Anda untuk hidup selaras dengan rancangan diri Anda, maka Anda akan memperoleh berkat dan keberuntungan melalui energi ini. Setiap orang beda-beda. Ada kliennya Rusi yang energi berkatnya itu dengan merawat keluarga, gitu ya. Banyak orang berpikir energi berkat itu dengan berbisnis atau dengan bekerja, gitu ya. Sebetulnya itu adalah cara untuk menukarkan diri kita untuk mendapatkan penghasilan, gitu ya. Tapi sebetulnya mendatangkan berkat bukan kegiatan itunya, tapi ada hal lain, energi yang lain yang bisa menarik hal itu. Seperti kliennya Rusi itu dengan merawat keluarganya. Jadi kalau dia merawat keluarganya dengan tulus, gitu ya, berkatnya di bisnis dan pekerjaannya bisa melimpah ruah, gitu ya. Tapi nggak semua orang, gitu ya, energi berkatnya dengan merawat keluarga, gitu ya. Ada orang yang energi berkatnya dengan cara ide, dengan idenya, mengeluarkan ide-idenya itu, gitu. Setiap dari kita punya energi berkat dan keberuntungan sendiri, gitu ya. Nah, simple version ini Bapak dan Ibu, gitu ya, dengan Anda dapatin report PDF-nya nanti dikirimkan dengan audionya. Khusus malam ini Bapak Ibu nilainya adalah hanya 998.000. Jadi Bapak Ibu nanti bisa kontak Mas Charles untuk mendapatkan simple report ini, dan hanya untuk 3 orang aja tapi malam hari ini Bapak Ibu ya. Untuk itu nanti segera hubungi Mas Charles aja. Nomornya mungkin Mas Charles bisa lihat di, ada nggak ya Mas Charles? Nah itu ada ya, Mas Charles ada ditulisin di kontak itu ya. Bapak Ibu bisa klik aja di situ. Tapi hanya untuk 3 orang aja. Kenapa 3 orang? Karena gini Bapak dan Ibu. Membuat report human design ini nggak bisa langsung jadi ya Bapak Ibu ya. Nggak bisa di-input terus langsung jadi, gitu nggak bisa. Terus itu perlu waktu, karena ini personalized, ini Anda. Report Anda dengan orang lain itu berbeda. Makanya nanti kalau misalnya Anda kontak Mas Charles pun tidak langsung ujuk-ujuk besok jadi, enggak. Ini perlu waktu nih, antara 3 sampai 5 hari kerja. Ingat, hari kerja ya, hari libur nggak dihitung ya, gitu ya. Karena Rusi perlu buat reportnya dulu untuk Anda, gitu ya. Dan Bapak dan Ibu, ini ada money back guarantee, 30 hari money back guarantee setelah Anda dapat reportnya. Jadi bukan setelah Anda bayar sekarang terus langsung jalan 30 harinya, enggak ya. Anda misalnya dapat reportnya misalnya nanti tanggal 15 gitu ya. Nah, dari tanggal 15 itu Anda boleh klaim 30 hari money back guarantee. Ya kalau Anda nggak mendapatkan apa-apa, buat apa Anda bayar gitu Bapak Ibu ya gitu ya. Kami kembalikan lagi 100% tanpa Anda bilang aja saya nggak dapat manfaat apa-apa, nanti kami kembalikan nilai investasi Anda lah, gampangannya seperti itu gitu ya. Jadi silakan kontak aja nomor yang Mas Charles tulis ya. Hanya untuk 3 orang aja malam hari ini. Nah, tapi malam hari ini juga ada bagi Bapak Ibu yang mau complete version-nya ya. My Human Design Report PDF ini complete version-nya. Jadi complete version itu banyak banget Bapak Ibu gitu ya. Itu bisa 100-an halaman. Dan juga selain PDF-nya, Bapak Ibu juga akan mendapatkan hardcover-nya seperti ini. Ini buku Anda. Ini buku kalau saya ya, nama saya sendiri gitu. Ini buku manual book Bapak Ibu gitu ya. Jadi saya pribadi itu suka baca buku. Saya baca buku cerita sukses orang aja, saya itu excited. Dan ini adalah buku cerita sukses Anda sendiri nih gitu. Jadi begitu saya baca, walaupun ditulis istri saya tetap gila ya. Keren banget ternyata kita gitu ya. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan seperti ini, dan ini dikirim langsung ke alamat Bapak Ibu. Jadi Anda buku ini dengan teman Anda itu udah berbeda sama sekali gitu ya. Anda akan mendapatkan hardcover seperti ini gitu ya. Jadi dan ini ada catatannya juga. Jadi nanti Bapak Ibu bisa nyatet di sini gitu ya. Terus nanti ada segala macam lengkap, nggak cuma energi berkat tapi energi bertumbuhnya Bapak Ibu, semuanya lengkap ada di sini gitu ya. Dan juga yang paling penting ini, kalau Anda ambil complete version, Anda bisa mendapatkan konsultasi 1 kali, pertemuan 2 jam sama Rusi langsung. Karena ini bagian yang paling penting sebetulnya Bapak Ibu. Jadi ini paling penting dari semua yang diceritakan tadi gitu ya. Nah, bahkan kadang-kadang seringkali malah nggak cuma 2 jam, bisa 3 jam, bisa 4 jam pada saat konsultasinya, karena yang dibedah adalah diri Anda sendiri. Nah, berapa sih investasinya untuk yang complete version? Complete version ini adalah 3.980.000, dan malam ini ya, khusus malam ini Bapak Ibu juga akan mendapatkan banyak hal lagi. Nanti ada kelas WA dan audio berkelimpahan dengan berkesadaran. Ini kelas WA 5 hari, basic tentang kembali ke diri. Tentang gimana sih ngelepasin baju-baju itu semuanya udah ada audionya bahkan gitu ya. Ada webinarnya juga sebulan sekali, nanti Bapak Ibu bisa dapetin. Terus ada langganan audiobook dan video bulanan nanti di member area Lompatan Hidup gitu ya. Nah, khusus malam ini Bapak Ibu bisa dapetin yang 3 hal di bawah ini gitu ya. Tapi ini hanya untuk 5 orang aja yang complete version pada malam hari ini. Lebih lama lagi buatnya Bapak Ibu ya. Buat complete version ini lebih lama lagi, ini sekitar 7 hari kerja. Jadi
Kalau misalnya ada orang antrian yang kelima, berarti Anda bisa dapatnya nanti bulan depan reportnya. Gitu ya. Jadi karena kalau 5 hari aja kan 7 hari kerja kali 5 udah 35 hari kerja ya gitu. Jadi nggak bisa tiba-tiba Anda bayar sekarang tapi besok langsung jadi nggak bisa seperti itu. Ini perlu waktu lebih lama lagi. Dan juga sama ada 30 hari money back guarantee. Money back garantinya itu pun bukan setelah Anda bayar sekarang, tapi nanti setelah Anda melakukan konsultasi, Anda lakukan PR-nya itu baru jalan 30 hari money back guarantee. Oke ya Bapak Ibu. Ya, jadi sekali lagi silahkan kontak Mas Charles itu di chat ada nomor WA-nya Mas Charles, silahkan diklik aja gitu ya untuk bisa kontak Mas Charles itu ya ada http://wa.me dan nomornya Mas Charles di sana. Kami berharap Bapak Ibu bisa jadi teman seperjalanan kami gitu ya di Lompatan Hidup. Kami bukan coach Anda, kami bukan gurunya Bapak Ibu, tapi kami adalah teman seperjalanan Anda untuk kembali ke diri sejati Anda. Gitu ya Bapak Ibu. Karena satu hal, pada saat Bapak Ibu kembali ke diri, biarkan energi Anda yang bekerja untuk Anda. Kalau Anda pernah kenal dengan istilah passive income, ya, passive income itu sebetulnya energi yang bekerja untuk Anda. Let our energy do the work, and let us do the living. Tujuan kami adalah supaya Anda menjadi light worker. Biarkan energi Anda yang bekerja, dan Anda bisa happy-happy hidup di dunia ini. Gitu ya. Menemukan surga Anda bisa hidup dari apa yang Anda suka. Itu yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini, Bapak Ibu. Terima kasih sudah hadir di Zoom pada malam hari ini. Untuk itu saya kembalikan lagi ke Mas Charles. Silakan Mas Charles. Yes, thank you Pak Ari. Langsung ada beberapa orang nih yang kontak saya. Oke, bagi teman-teman yang benar mau, silakan kontak saya. Kalau masih ada ya slotnya. Soalnya 3 orang saja yang simple version tadi. Nah, oke. Seperti yang dijanjikan, Pak Ari dan Cirusi, hari ini kita mau kasih door prize. Kasih lihat dulu. Ini dia. Oke, door prize ini buku karya Bu Rusi sendiri ya. Ya, ini buku keduanya Rusi nih ya. Ya, bagi teman-teman yang mau dapat door prize, silahkan isi form yang saya kasih di kolom chat. Ya. Tolong diisi formnya. Atau bagi teman-teman yang repot, kalau misalkan lihat Zoom-nya di HP, ketik aja alamat emailnya di sini. Nanti saya masukin ke dalam undian door prize-nya. Oke. Sampai kapan nih harus masukin emailnya? 2 menit, 2 menit. 2 menit ya? dari sekarang. 2 menit dari sekarang. Sudah, kita tunggu dulu ya. Silakan tunggu 2 menit nih. Ya. Oke. Silakan diisi formnya. Oke. Setelah itu kita akan lakukan door prize. Ini dikirim ya? Dikirim ya bukunya? Dikirim. Ya? Dikirim ke alamat ya? Oke. Dikirim ke alamat bagi 1 orang pemenang ya. Oke. Ini kalau beli berapa ya Mas? Saya lupa harganya. Itu 149. Oh, 149.000. Lumayan ya. Nah, itu ada tuh. Ada Pak Wayan Baura ya. Yang pendulum works beneran. Iya. Nah, itu ada Pak Purwiro Harjati ya. Kasih emailnya ya. Oke. Bentar ya, saya input dulu ya. 2 menit ya, silahkan ya. 2 menit. Padahal ya. Bapak Ibu bisa klik di link ini aja. Klik di link ini, nanti tinggal masukkan ya. Silahkan. Ya, tinggal masukkan. Oke. Oke, sudah berapa nih yang masuk? Oke, silakan Bapak Ibu klik di linknya. 1 menit lagi, 1 menit lagi. Oke, 1 menit lagi ya, kita tunggu. Oke, siap. Oke. Sisa ada berapa? 16 orang ya? Yes. Oke. 16 orang. Silakan klik linknya dan masukkan data di situ. Sudah. Ya. Oke. Kita tunggu sebentar lagi ya. Oke, siap. Lumayan ya. Lumayan. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. 6 orang nih baru yang masuk. Yang lainnya? Oke.
Nggak apa-apa, Mas Charles. Oke, Di... 1 menit Udah ya? lagi deh, 1 menit lagi. Kasih 1 Oh, menit lagi. ini. Nggak Biar bisa pada nih input katanya. dulu. Kenapa? Nggak bisa katanya linknya. Oke, Di Mbak ini, Ana, Bu aku Ana input langsung aja. Yang nggak bisa langsung di chat aja ya. Yang di fitur chat aja ya. Pak Ari, aku bisa share screen nggak? Bisa, sudah co-host kok. Oh, bisa ya. Oke, Bisa? bisa. Oke. Sebentar ya. Oke, teman-teman, masih ada lagi yang mau isi? Dihitung mundur aja kayaknya ya. 5. Kita hitung dulu. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Close ya. Oke. Close. Silakan. Oke. Saya share screen ya. Silakan Mas Charles. Share screen. Oke. Udah kelihatan ya? Belum. Masih hitam sih di saya. Oke, sip. Oke. Sudah? Sudah. Oke. Bentar ya. Saya ekspor dulu. Oh, baru tahu ada kayak gini, Mas. Iya. Inilah. Kita undi. Siapakah yang akan beruntung? Inilah enaknya berkolaborasi ya. Saya baru tahu ada begini nih. Oke, silakan Mas Charles. Oke, kita masukin emailnya ini dia. Kita masukin ke sini, Pak Ari. Wheel of Fortune. Oke, baiklah. Oke, siap ya? Siap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, 10 orang. Kita putar. Oke. Simsalabim. Siapa yang beruntung ya? Mbak Ana yang dapat nih. Enggak. Belum. Nah. Pak Purwiro, selamat. Oke. Pak Purwiro. Selamat Pak Purwiro. Selamat Pak Purwiro. Mana nih Pak Purwironya? Lucu ya. Bisa. Oke, Pak Purwiro nanti tolong chat saya, kasih alamat rumahnya ya, nanti dikirimin bukunya ya. Oke. Sudah? Oke, baik. Oke. Saya kembalikan ke Pak Ari ya. Oke, Pak Purwiro baik. nanti chat saya ya. Oke, baik. Terima kasih. Selamat Pak Purwiro atas ininya ya. Door prize bukunya ya, gitu ya. Nanti dikirimkan. Mohon langsung chat Mas Charles ya. Chat Charles untuk dapetin bukunya ini. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman sekalian sudah hadir di Zoom pada malam hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Nah, itu ada chatnya Mas Charles ya. Silakan. Nanti rekaman Zoom pada malam hari ini juga kami bagikan kepada Bapak dan Ibu. Oke? Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Salam sejahtera untuk Anda dan semuanya. keluarga. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih.